Halo pemirsa, selamat siang. Saya Camar Hainda. Inilah seputar iNews Siang. Gereja Katedral Jakarta menggelar rangkaian misa Hari Raya Natal hari ini. Ibadah akan dilaksanakan dalam beberapa sesi, baik secara langsung maupun secara online. Misa hari ini dilaksanakan dalam 4 sesi, yakni pagi pada pukul 8.30 dan sesi kedua khusus anak dijadwalkan pada pukul 11 siang. Sementara sesi ketiga, misa di lansia, dilaksanakan pukul 16.00 dan sesi malam pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Gereja Katedral menampung hingga 5.000 jemaat untuk setiap sesi ibadah. Pemirsa, sudah bergabung bersama kami Anissa Rizkia dari Gereja Katedral Jakarta untuk informasi terkini perayaan Natal dan misa yang sedang berlangsung. Anissa, saat ini misa ibadah berjalan di sesi berapa? Silakan. Ya, selamat siang Camar dan juga pemirsa. Sekarang kita saksikan bersama yaitu sesi kedua. Di sesi anak-anak ini memang sudah dimulai sejak pukul 11 tadi, yang mana memang ada 4 sesi yang dilangsungkan, yaitu untuk sesi pertama misa pontifikal sudah selesai dilaksanakan yaitu sampai pukul 10:30, kemudian disambung di sesi kedua yang kali ini masih berlangsung, dan nantinya begitu akan ada sesi pemberian kado Natal yang diberikan untuk anak-anak yang mengikuti sesi kedua ini. Dan kemudian nantinya di sesi ketiga akan dilanjutkan khusus untuk lansia di jam 16 dan juga sesi terakhir itu di jam 18 sore nanti. Dan kalau dilihat yang berbeda begitu ya Camar dan juga pemirsa, ini adalah ornamen yang saat ini dipasang begitu di sekitaran yang ada di Gereja Katedral, yang mana ini merupakan bahan-bahan daur ulang. Bisa disaksikan di layar televisi Anda, ini merupakan komitmen dari pihak Gereja Katedral untuk terus menggunakan bahan-bahan yang sudah digunakan untuk acara-acara gereja sebelumnya, yang mana dari pihak gereja juga selalu berkomitmen untuk menggunakan bahan daur ulang, bahkan patung-patung yang sudah ada digunakan kembali untuk perayaan Natal tahun ini. Nah, yang menarik perhatian saya ini ada sejumlah batik begitu ya, ornamen-ornamen batik yang ditaruh di pohon Natal ini dengan menggunakan karung beras serta ada batok kelapa di sana. Ini mengangkat wastra Nusantara sebagai simbol cinta tanah air Indonesia. Tentunya ini menarik perhatian, banyak sekali tadi jemaat umat Kristiani yang mengabadikan momen bersama keluarga berfoto di depan ikon yang menjadi salah satu daya tarik bagi jemaat yang hadir tentunya untuk mengikuti misa Natal pada hari ini. Untuk sementara Camar, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Anissa melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menghadiri misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria di Manado, Sulawesi Utara. Nasaruddin mengajak menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati. Pelaksanaan misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado kian hikmat dengan kedatangan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam pesan Natalnya, Menak Nasaruddin menceritakan tentang keakraban Gereja Katedral dengan dirinya, terutama saat menyambut kedatangan Paus Fransiskus beberapa waktu lalu. Menteri Agama juga mengajak umat Kristiani untuk menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati, mengintrospeksi diri menjadi manusia lebih baik, lebih utuh, sehingga bisa meraih martabat utama. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan melintasi ruas tol Cipularang dari arah Jakarta menuju Bandung. Arus lalu lintas ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan terjadi di kilometer 82 tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi melintas dari arah Jakarta menuju Bandung. Di momen libur Natal dan Tahun Baru, banyak warga yang memanfaatkan dengan pulang ke kampung halaman atau hanya sekedar berlibur di Bandung.
Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas di Tol Cipularang masih akan terus terjadi selama beberapa hari ke depan. Kepadatan kendaraan juga terlihat di pintu keluar tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Peningkatan volume kendaraan mulai terjadi sejak Kamis pagi. Meski belum terjadi antrean, namun sejumlah kendaraan yang keluar melalui tol Pejagan sejak Kamis dini hari sudah mencapai lebih dari 4.000 kendaraan. Kendaraan didominasi oleh mobil pribadi, travel, dan bus antar kota antar provinsi. Usai mati suri 12 tahun, Planetarium Jakarta kembali dibuka. Kita akan langsung melihat suasana liburan warga di sana. Sudah ada rekan Aya Nufus. Aya, bagaimanakah suasana di sana? Apakah sudah ramai? Halo, selamat siang Capar dan juga pemirsa. Hari ini Planetarium Jakarta atau Teater Bintang Planetarium di Taman Ismail Marzuki kembali dibuka setelah hiatus selama lebih dari 1 dekade atau tepatnya 13 tahun sejak 2012, di mana Teater Bintang Planetarium ini dulu sempat digagaskan oleh Bang Ali Sadikin dan kembali dibuka oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung sebagai kado untuk liburan anak-anak di tahun baru ini. Dan selama 3 bulan ke depan juga para pelajar nantinya diberikan tiket gratis dan tiket hanya Rp10.000 untuk para pendamping. Ini menarik sekali kalau saya bisa digambarkan di dalam, karena kami dilarang masuk saat teater ini berlangsung. Jadi kalau bisa saya gambarkan di dalam ini adalah merupakan kursi-kursi teater yang mana layarnya ini cukup berbeda dan unik. Yang mana nanti para pengunjung ini bisa melihat putaran atau seputar film terkait dengan antariksa atau bintang dari atas kubah. Jadi saya bisa tunjukkan sedikit, di belakang saya ini adalah gambar kubah di Taman Ismail Marzuki yang merupakan ruangan begitu ya dari teater bintang ini, yang mana ini sendiri merupakan tempat edukasi dan juga rekreasi sains yang bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Jadi artinya memang teknologinya ini lebih canggih jika dibandingkan dengan zaman dahulu sebelum ditutup dan kembali dibuka oleh Pramono Anung. Dan di dalam itu selain teknologi film yang bisa kita lihat dari atas kubah, ada juga AI yang mana ini merupakan hologram dari Gubernur Pramono Anung dan juga Rano Karno, yang mana nanti pengunjung bisa berinteraksi dengan hologram ini begitu ya. Unik sekali, ini adalah layar yang mana ada wajah dari Gubernur dan juga Wakil Gubernur menggunakan baju astronot, di mana pengunjung nanti bisa berinteraksi dan bertanya terkait dengan fasilitas yang ada di Teater Planetarium ini. Jadi untuk Anda yang anaknya atau keluarganya bingung mau kemana, Teater Bintang Planetarium bisa menjadi tempat liburan dan juga edukasi Anda. Sementara demikian, Cabar. Baik, Planetarium sudah dibuka usai lebih dari 1 dekade. Terima kasih rekan Enufus, selamat bertugas kembali.